Ya, apa kabar B-People? Kembali lagi di B Media Teknologi. Ini adalah sebuah program yang mengupas tuntas tentang teknologi dan perkembangannya. Tentunya bersama dengan narasumber yang ahli dan terpercaya di bidangnya. Program ini juga disyuting dengan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga semua yang ada di sini aman. Dan juga kita punya banyak giveaway menarik yang akan dibagikan di setiap beberapa episode. Kemarin sudah ada beberapa episode di mana beberapa orang beruntung mendapatkan giveaway. Jadi stay tune terus di acara ini karena kita punya banyak lagi giveaway menarik. Salah satunya akan mendapatkan laptop. Siapa tahu ada yang berkesempatan dan beruntung. Nama saya Berli Kumahua dan hadir bersama saya ada co-host saya, Mas Reki Ardi. Apa kabar Mas? Baik, Mas Berry, apa kabar? Baik Mas, beliau adalah professional coach dan juga teknologi entusias Mas. Apa kabar, People? Siap, Mas gimana Mas? Kita udah sampai masuk di episode 6 nih. Ya. Apa aja yang sudah kita bahas kemarin-kemarin Mas? Ya, kemarin-kemarin kita sebelumnya membahas mengenai ada digital transformation, kemudian ada bagaimana di sini dari sisi cloud, kemudian kita bicara mengenai ada unstructured data, dan juga kemarin terakhir kita membahas mengenai data protection, di dalamnya adalah deduplikasi. Deduplikasi. Ya. Hari ini kita mau bahas apa nih? Hari ini kita akan membahas mengenai next generation storage. Wow, next generation storage. Dan hari ini sudah hadir bersama kita seorang narasumber dan tentunya ahli di bagian ini Mas ya. Ya, kita kedatangan dan kehadiran Mbak Katarina Wahyuri. Apa kabar Mbak? Apa kabar? Iya, beliau adalah apa kabar, Mas Teki? Beliau adalah Power Store Brand Ambassador ya, betul ya Mbak ya? Iya. Nah, boleh dijelaskan sedikit ini maksudnya Power Store Brand Ambassador nih apa gitu ya? Apa ini Power Store Brand Ambassador? Oke, jadi sebenarnya Power Store Brand Ambassador itu di mana saya bisa menyampaikan, menerangkan ya ke masyarakat umum mengenai storage. Jadi kalau storage kan orang, wah, jangan storage itu gudang ya. Tapi sebenarnya kalau dari teknologi IT kita punya untuk penyimpanan data. Nah, kita punya satu storage baru kita launching. Nah, jadi masih segar. Masih fresh, masih harum ya dari oven nih, itu namanya Power Store. Nah, di sini fungsinya saya itu memperkenalkan apa itu Power Store ke khalayak. Menarik Mas Berry ya, seperti itu ya. Nah, kalau kita bicara Power Store nih, apakah bisa diceritakan oleh Mbak Ina nih? Apa dari sisi fiturnya, teknologinya, seperti itu? Definisinya lebih jelas lagi. Lebih jelas lagi, lebih detail lagi. Mungkin sebelum ngomongin ke Power Store, saya akan ngomong mengenai tren. Ya. Data itu kan berkembang, jadi kalau misalnya dari teman-teman di People searching di Google itu terlihat bahwa tren data itu dari IDC memperkirakan nanti dari 2018 sampai 2025, jadi 4 tahun dari sekarang ya, itu per tahun itu perkembangan data itu naik 66%. Wow. Besarnya. Jadi kalau misalnya 7 tahun 66 kali 7 banyak lah ya. Banyak. Nah, kita ngomong itu banyak. Nah, jadi gimana kita itu bisa memberikan satu penyimpanan yang memang yang terbaru yang bisa menjawab kebutuhan. Nah, muncullah kita dengan Power Store, namanya The Power ya, bertenaga. Jadi power untuk penyimpanan. Saya nggak mau ngomong soal teknis, tapi mungkin nanti sedikit-sedikit teknis atau sedikit penjabaran yang agak-agak berbau teknologi. Tapi saya akan ngomong lebih ke arah analogi. Bahasa yang lebih mudah diterima. Ya, bahasa yang mudah diterima ya. Iya, similarity betul. Sekarang bentar lagi puasa. Yes. Bentar lagi kalau orang puasa, orang Indonesia terkenal. Sekarang udah mulai dibahas di TV-TV. Boleh mudik nggak sih? Oh iya. Iya, topik menarik ya. Topik menarik ya, mudik ya. Ada yang bilang nggak boleh mudik, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh bus di stop, semua stop. Jadi mereka udah sekarang mungkin kita berpikir kalau kita mau mudik kita pakai mobil sendiri. Kendaraan pribadi ya. Jadi saya ngambil analoginya untuk yang mudik dengan kendaraan pribadi. Mungkin kalau dari teman-teman Mas Berry, Mas Reki atau teman-teman di media itu akan berpikir. Kita baca berita mungkin 3-4 tahun lalu pada saat tol baru dibuka. Jakarta, Surabaya. Pertama-tama Jakarta, Semarang, terus jadi Jakarta, Surabaya. Waktu itu di media atau sempat dibicarakan bahwa lewat tol ini nggak ada untungnya, mahal. Gitu ya. Lebih untung lewat jalan biasa aja, Pantura gratis, nggak usah bayar. Ya kan? Banyak tuh ada di beberapa. Jadi orang mulai ngitung-ngitung. Mendingan naik lewat tol atau lewat Pantura. Tapi balik lagi kita juga ngomong sekarang mengenai tren ya. Pada saat kita udah mulai pakai ke Pantura, kita ngomong deh. Jakarta Surabaya zaman dulu berapa lama? Jakarta Semarang deh. Kalau kita naik bus biasa berapa lama lewat Pantura? Udah pernah? Lebih dari 12 jam. Lebih dari 12 jam lebih ya. Paling cepat 9 jam. Paling cepat.
paling cepat 9 jam. Itu udah ngebut kali ya? Udah ngebut, pakai busnya itu ya, bus akap ya. Nggak pakai berhenti lagi ya? Nggak pakai berhenti, udah wush gitu ya, lancar jalan, nggak ada lubang, nggak ada macet, nggak ada pasar tumpah. Nah, pada saat kalau misalnya kita udah mulai pakai jalan tol, sekarang berapa coba nyampe Semarang? 5 jam. 5 jam ya? Iya. Bisa 4 jam, tergantung mobil, tapi nggak boleh. Ada speed ya, ada speed limit ya. Average 5 jam ya. Oke. Jadi kalau misalnya kita bandingkan, kalau misalnya mau nggak sih orang berpindah yang dari tadinya harus 12 jam, pindah ke 5 jam. Udah setengah tuh. Wow. Ya, waktu udah setengah. Nah, balik lagi ke teknologi Power Store nih ya. Itu pun sama. Power Store itu menawarkan satu teknologi yang namanya All Flash. Oke. All Flash selalu dibilang, wah, mahal. Wah, nggak terjangkau. Tapi pada saat kita bandingkan, seperti saya analogi saya ya, lewat Pantura 12 jam sama lewat tol yang 5 jam. 5 jam. Pada akhirnya orang berhitung daripada pegal, tambah biaya kerokan, pijat gitu ya. Mendingan yang 5 jam aja, mobil pun lebih awet, bensin lebih nggak terlalu lama di jalan, nggak ada anak kecil yang cranky gitu ya. Nah, waktunya bisa lebih kita lebih efisien ya. Lebih efisien. Nah, balik lagi nih kait itu. Jadi kita lihat perbedaan pada saat kita mengeluarkan satu teknologi Power Store, yaitu dengan All Flash, kita menawar sesuatu yang cepat. Tapi belum tentu masyarakat itu menerima. Kenapa? Karena orang selalu bilang mahal. Tapi ada tapinya nih, mahal tapi mereka kemarin sempat beberapa hari yang lalu saya polling. Jadi kalau mau melakukan sesuatu perubahan teknologi, apa sih? Jadi kita kira ada 80 orang, saya coba polling. Pertama saya tanya, apakah memang perubahan IT itu kebutuhan perusahaan? Apakah karena tren? Terus ketiga, apakah karena perlu teknologinya udah lama, perlu di-refresh jadi beli yang baru? Atau yang keempat, COVID. Jadi hasil pollingnya itu menyebutkan bahwa pertama memang adanya kebutuhan. Terus yang kedua, tren. Mereka harus ngikutin tren. Jadi nggak mau ketinggalan. Sama teknologi All Flash itu sebenarnya juga adalah teknologi yang mengikut tren sekarang. Trennya itu sudah berubah dari yang mungkin teknologi 7-8 tahun lalu udah ditinggalkan menuju teknologi si All Flash. Dengan menawarkan sesuatu yang cepat. Dan total cost ownership-nya atau biaya kepemilikannya sama lah pada akhirnya, antara mau yang lama atau yang baru sama aja gitu. Jadi dengan kata lain tadi Mbak Ina sampaikan, kalau kita bicara tadi kaitannya dengan mudik ya, kecepatan itu All Flash itu dianalogi sebagai jalan tol gitu Mbak Ina ya, betul ya? Iya. Lancar, cepat ya. Cepat, nggak ada gangguan. Nggak ada gangguan. Tapi Mbak Ina, kalau kita bicara di jalan tol ya, kalau pada saat kita menuju gerbang tol atau gate ya Mas Beri ya, itu ada antrian juga. Nah, itu antrian di gate ya mengatasinya. Kemarin kan sempat waktu pertama-tama karena dibilang, oh ada orang jalan tol, semua nyoba lewat jalan tol, ya kan? Sampai antri itu kan, ada yang di gate antrian. Sampai ada yang kecelakaan atau apa gitu ya, sampai berjam-jam. Nah, kenapa? Karena masalah infrastrukturnya ada yang nggak ready di gate-nya, ada problem. Jalannya udah mulus, udah lancar, sebenarnya udah bisa nampung ribuan mobil secara lewat, tapi harus bayar. Gate-nya nggak sebanding antara jumlah gate dengan jumlah laju yang mau lewat ya. Jadi ngantri lama. Pembayarannya mungkin dulu tunai, terus diganti ke non tunai tapi nggak ada saldonya. Lupa isi saldo ya seperti biasa ya. Iya kan? Datang mobil lain, musik ke sebelah dulu, ke belakang dulu. Nah, sekarang kan mungkin dari teman-teman, dari Mas Reki sama Mas Beri atau mungkin dari teman-teman B-Media, kira-kira seminggu terakhir ini udah mulai banyak tuh di WA group yang ada tes. Yang mobil langsung ngebuka pakai dengan sensornya ya, langsung masuk, langsung padahal mobilnya kencang ya, kecepatan tinggi ya. Nah, kalau saya analogikan teknologi storage Power Store itu juga seperti itu. Dia punya satu jalur ya. Jadi masing-masing punya jalur di mana jalurnya itu sudah membuat cepat seperti gate itu. Mau ada data lewat, langsung buka langsung. Bisa langsung diatur ya? Langsung diatur. Jalurnya udah jelas, gitu kan? Nah, itu teknologi yang sekarang ini kita sebut di Power Store ada teknologi NVMe. NVMe. Ya.
Kalau misalnya teknologi yang lama-lama punya nggak? Jarang sih yang punya ya. Jadi kalaupun ada juga paling ya cuma sedikit aja yang support. Jadi kalau dengan Power Store semuanya kita support. Semua jalurnya kita buka dengan teknologi si NVMe ini. Menarik Mas Berry ya. Nah, Mbak Ina sampaikan ya, tadi ada teknologi all flash itu untuk menjawab mengenai kecepatan, begitu ya. Nah, kalau tadi dari sisi antrian itu tadi di Power Store itu adalah memiliki teknologi namanya NVMe. Seperti itu ya. Nah, ini Mas Berry, kaitannya kalau tadi kita antrian, Mas Berry mungkin ngerti juga di dunia musik, itu adalah kaitan mungkin dengan latensi. Latensi, itu saya kalau di musik sering sekali alami itu Mas. Itu jadi masalah, misalnya kita udah merekaman, bunyi di sini, di situ bunyinya telat. Delay. Latensi. Ini sama berarti problemnya dari data tuh. Dari data, betul ya. Jadi kecepatan itu perlu ada latensi yang rendah seperti itu. Iya. Jadi kalau tadi misalnya kita bilang contoh gitu ya, analoginya kalau Mas Berry kan, kalau bisa langsung langsung muncul. Iya, harus langsung. NVMe itu juga memudahkan seperti itu. Kalau misalnya balik lagi ke yang tadi saya ulang sedikit mengenai Get-Toll-nya itu, jadi kalau Get-Toll-nya itu dengan teknologi yang terbaru sekarang nggak usah nge-tap, nggak usah apa-apa, mau lewat langsung lanjut. Jadi lebih minim lagi dong ya? Lebih minim lagi. Jadi processing data, orang user ngambil resultnya pun lebih cepat. Nggak hanya user ngambil ya, nulis pun lebih cepat. Berarti dengan kata lain, NVMe ini adalah didesain untuk all flash. Apakah dengan betul Mbak Ina? Benar sekali. Karena kalau misalnya nggak ada kalau misalnya tidak buat all flash, nggak bisa kepake juga. Jalannya cepet gitu ya? Teknologinya masih yang lama, tapi ada hambatan di situ dikasih kayak kita dikasih jalan yang lancar cepet, tapi misalnya mobilnya masih ketek-ketek juga masih untuk mau masuknya aja lambat ya sama aja nggak kepake juga. Latensi tadi Mas Berry. Baik. Nah tadi kan di awal waktu analogi tentang jalan tol ini kan sama-sama kita bahas bahwa mungkin ada yang lebih memilih nggak mau pakai jalan tol, ada yang memilih sudah mau pakai jalan tol. Nah, dalam hal ini analogi ini, kalau misalnya ada orang yang belum mau bertransformasi dengan menggunakan Power Store ini, misalnya gitu, impact-nya apa buat mereka? Saya balik lagi ke tema kita tetap Lebaran dan mudik Lebaran dan mudik. Lebaran dan mudik persiapan ya kita buat mudik. Jadi kalau misalnya saya lihat gitu ya, pada saat jalan tol baru dibuka gitu, itu langsung orang bilang tetap aja di sini, bisnis kita akan tetap jalan. Bakal tetap ada yang lewat di Pantura. Ada nggak? Tetap ada. Tetap ada, ya. Tapi setelah 3-4 tahun, yang tadinya warung-warung makan ya, itu kan banyak tuh yang kadang-kadang kalau kita lewat tuh di Pantura, 11 km lagi ada restoran ini. Akhirnya mereka shifting, mereka pindah. Kenapa? Karena jumlah orang yang lewat Pantura itu semakin sedikit. Mereka tetap memilih yang lebih cepat. Which is lewat jalan tol. Pindahlah mereka, jadi yang tadinya punya sewa tanah, punya lahan di pinggiran Pantura, akhirnya mereka menyewa di rest area. Itu shifting itu udah pada saat kita shifting itu kelihatan orang mau tetap di situ bisa. Tapi kalau misalnya di situ apakah bisnis dia akan naik? Nggak tahu juga ya. Nggak tahu juga, belum tentu. Nggak bisa diprediksi gitu. Kemungkinan besar sulit untuk bertahan kayaknya. Iya, makanya dia pindah. Walaupun dia bilang, wah kalau misalnya kita pindah ada additional cost, tapi untuk mempertahankan bisnisnya dia harus shifting. Jadi kita pun kalau misalnya ditanya balik lagi ke orang mau berpindah mengikuti tren, apakah dia bisa nggak ngikutin tren yang ada? Jawabannya bisa. Pakai teknologi yang masih lama. Gitu ya, dengan asumsi teknologi yang lama lebih murah gitu, atau yang sudah dikenal, atau karena orang nggak mau, takut nih untuk pindah tuh takut gitu ya, untuk sesuatu yang baru tuh takut gitu ya. Makanya pada saat apakah bisa, tapi apakah tetap bisa survive atau berapa lama gitu sebelum dia ketinggalan atau dikomplain gitu sama misalnya pemegang saham atau sama owner, kok gini sih yang lain udah pakai gitu. Harus mulai kita bisa beralih ke tren, mengikuti yang terbaru. Kalau nggak ketinggalan. Banyak kan perusahaan-perusahaan nih, kalau misalnya saya ambil contoh gitu, mereka nggak mau shifting, udah hilang. Tertinggal lama-lama hilang. Ya kan kalau misalnya saya ngomong tuh ya, kalau zaman dulu kalau misalnya kita perusahaan yang banyak ketinggalan karena dia mau berpindah, masih soal Lebaran. Dulu perusahaan jamu itu setiap mau Lebaran kan berapa bus memulangkan jamu ya, perusahaan A
Iya, betul. Ternyata berapa tahun ke belakangan kita lihat perusahaan jamu itu bangkrut. Kenapa? Karena kompetitornya sudah shifting, mengikuti ke modern dan lain-lain, dia bangkrut. Jadi nggak ada tuh mudik bersama. Itu jadi kita pun harus melihat shifting dan mengikuti tren. Menarik. Nah tadi Mbak Ina sampaikan ya, tadi ada kalau tadi analogi dengan mudik nih, Mas Ferry ya. Ada offline untuk kecepatan di jalan tol ya. Kemudian tadi ada NVMe, bagaimana pengaturan di gate atau gerbang ya. Ada lagi nggak Mbak Ina yang terkait dengan teknologi storage yang tadi Mbak Ina sampaikan di awal? What's next gitu ya? What's next ya? Kenapa? Karena storage akan dibilang gitu-gitu aja gitu ya. Cuma buat naruh aja gitu ya. Naruh kapasitas sudah selesai, naruh data walaupun banyak, yang penting nanti ditambah aja. Oke. Data bertambah ya. Tadi kan di awal saya bilang IDC 66% per tahun naik data, gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalnya kita balik lagi nih, saya gampang mudik lagi ya. Analoginya biar kita lebaran dan kita mudik. Kalau misalnya kita biasanya kalau mudik itu kan udah compact nih, satu mobil udah dihitung. Ada bagasi, orangnya berapa nggak bisa nambah, pokoknya mesti segitu. Ada koper gitu ya, ukuran koper sekian udah dipas-pasin tuh ya. Berangkat kosong. Pulang orang Indonesia nggak mungkin kalau nggak belanja, ya. Belum just tip. Oleh-oleh, titipan, just tip gitu ya, gitu. Terus nanti, oh iya buat si ini, buat si itu. Yang tadinya koper itu yang tadinya kosong, tiba-tiba nggak cukup. Mau beli koper lagi, bagasi nggak muat. Cukup, betul. Iya kan? Nah, sekarang kalau misalnya dari sisinya itu sama tuh kayak kita ya. Teknologi storage. Kosong. Awal masih kosong. Butuhnya berapa? Sedikit kok, cuma segini aja. Terus pas dibilang, ada kebutuhan baru nih, nambah. Naiknya 66% loh, jangan lupa ya. Nambah. Udah penuh. Mesti beli lagi nih. Duitnya ada nggak? Gitu kan? Investasinya boleh nggak perusahaan? Kemarin kok ngitungnya salah, nanti ditanya gitu kan? Nanti ini ya, space-nya juga nambah lagi. Listriknya cukup nggak? Balik lagi nih ke analogi itu, analogi kita mudik lagi. Pada saat kita mau pulang, waduh, kok jadi banyak nih kayak gini ya. Tapi kan sekarang nih juga kalau misalnya traveling tuh ada tuh kita beli plastik vakum tuh. Oh iya, buat vakum. Di-pack gitu ya, dikompres. Kadang-kadang kita suka pinjam ke hotel vakum cleaner. Pinjam deh vakum cleaner buat ngedot biar jadi langsing gitu ya. Jadi mungkin yang tadinya harusnya beranak pinak jadi 4 koper, jadi satu koper tetap muat. Jadi secara koper tetap, namun isinya lebih banyak. Iya, isinya lebih banyak. Sama storage dari Power Store juga bisa seperti itu. Tetap compact, tetap ukurannya segitu-gitu aja, tapi bisa masuk 4 kali lebih banyak karena kita 4:1 gitu berarti. 4:1 lah, sampai dengan 4:1 karena kita mendukung teknologi compression. Nah, tadi kalau kita bicara koper atau isinya koper nih, kan ada pakaian. Kan banyak nih, ada pakaian, ada yang mungkin ada yang jaket, ada yang tebal. Kalau misalkan adalah pakaian tersebut atau benda yang di dalam koper tidak bisa dikompres, itu gimana Mbak Ina? Ya, emang udah wayahnya ya Mas Reki ya. Jadi nggak bisa diapa-apain. Kalau memang udah nggak bisa dikompres ya kita tetap seperti apa adanya. Sama storage juga. Kalau memang datanya yang kita bisa kompres ya kan kita akan bilang data bisa dikompres. Tapi kalau misalnya datanya udah sangat padat ya, memang udah nggak bisa dikompres ya kita akan bilang udah nggak bisa dikompres lagi. Makanya kita mendukung sampai dengan 4:1. Karena tadi ada keanekaragaman data. Iya. Ini bicara koper nih Mas Berry. Nah, Mbak Ina ya, kalau kita bicara koper, kalau kita mau traveling, bepergian, kadang kita bingung, kita harus bawa berapa tas, berapa koper, buat pakaian, buat dokumen, beda-beda keperluan atau buat gadget, laptop, belum lagi kamera. Nah, ini gimana nih Mbak Ina menyiasatinya? Nah, makanya sekarang Mas Reki harus sering-sering belanja, lihat-lihat browsing ke toko koper. Jadi kalau ini kok saya jadi jualan koper tapi nggak apa-apa, biar ini ya. Biar analoginya mudah diterima. Jadi kalau misalnya kita browsing juga teknologi pun penyimpanan ya. Koper itu kan sama dengan teknologi penyimpanan.
dia pun sudah lihat kebutuhannya seperti apa. Oh, tadi katanya nggak cuma nyimpen nggak cuma nyimpen barang aja, sepatu, laptop. Nah, sekarang pun kalau misalnya kita lihat koper pun udah mengikuti seperti itu. Ada section-section atau ada space tersendiri yang dipisah. Ini buat naruh laptop. Iya, ada kompartemen buat laptop, kompartemen buat sepatu, ini buat lensa sedikit gitu ya. Nah, itu udah dipisahin. Nah, storage kita pun sama. Power Store pun memiliki hal tersebut. Jadi kalau zaman dulu, tadi kalau misalnya Mas Reki, kalau banyak gitu ya, udah tipe datanya beda-beda. Ya. Nah, karena kan kita tipe data berkembang nih, udah tipe datanya beda-beda. Lalu kebutuhannya pun berbeda. Nah, yang paling unik, kita nih ada satu pembedaan yang sangat-sangat unik. Pembedaannya apa? Kalau zaman dulu storage, penyimpanan data, hanya untuk storage, multipurpose lah ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin nggak usah zaman dulu ya, saya ngomong 2 tahun belakangan lah ya, 2 tahun yang lalu gitu ya, kita bilang, oh ya saya butuh buat satu aplikasi gitu ya, saya mau bikin satu aplikasi baru. Orang langsung bilang, oh berarti butuh server, butuh switch gitu ya, penghubungnya, atau sama external storage. Tapi sekarang dengan adanya si Power Store ini disimplify. Jadi multi-purpose ya. Multi-purpose. Jadi nggak usah beli server dengan si Power Store-nya aja, karena kita bilang power ya, bertenaga, itu nggak hanya untuk storage aja, tapi juga bisa dipergunakan sebagiannya untuk sebagai server. Itu namanya apa Mbak Ina? Teknologinya dari Power Store. Jadi kalau misalnya teman-teman di people mencari, Mas Billy, Mas Reki cari, tinggal ketik di Google Power Store apps on. Apps on. Tinggal di search pasti muncul. Atau kalau memang nggak mau tanya-tanya lainnya, bisa tanya-tanya saya, hubungin saya. Sebagai brand ambassador. Iya. Sebagai brand ambassador. Iya. Menarik ya. Biar kerjaan saya sukses, Mas. Iya. Menarik Mas Berry. Oke, tadi saya ada beberapa catatan tadi dari Mbak Ina sampaikan. Itu ada yang pertama tadi kita bicara data, itu trennya adalah menurut IDC adalah perkembangannya adalah 66% per tahun. Sangat besar berarti Mbak Ina ya. Dan ini dibutuhkan adanya shifting atau transformation ya, dari yang legacy ataupun yang storage saat ini menuju ke next generation storage. Nah, di mana tadi dalamnya adalah Power Store itu memiliki kemampuan kecepatan tinggi, tadi analogi dengan jalan tol dengan all flash. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengurangi latensi atau antrian dengan adanya NVMe teknologi. Kemudian dengan space efficiency itu adalah dengan adanya data reduction. Dan terakhir tadi yang Mbak Ina sampaikan adalah multi-purpose dengan adanya apps on. Demikian Mas Berry. Luar biasa sekali. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita share hari ini, yang di-share oleh Mbak Katarina, bisa menjadi pemberi ilmu dan pemberi informasi baru buat people yang sedang menyaksikan. Dan ini bisa kalian gunakan sebagai informasi yang tentunya berguna sekali. Jangan lupa juga saksikan terus tayangan di Media Teknologi, karena kita punya banyak giveaway menarik. Jangan sampai ketinggalan, karena siapa tahu Anda berkesempatan untuk mendapatkan giveaway tersebut. Oke, itu aja dari kita untuk episode kali ini. Ada Mas Reki Ardi, ada Mbak Katarina di sebelah sini. Terima kasih banyak juga untuk Dell Technologies Indonesia. Dan sampai kita jumpa di episode di Media Teknologi berikutnya. Sampai jumpa.